sekarang saya akan fokus dulu nih. Kenapa orang akhirnya menganggap bahwa pekerjaan ini menjadi fokus utama? Kenapa orang kemudian menganggap bahwa ini seakan-akan satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan, mengumpulkan harta tadi ya, supaya bisa membeli kebahagiaan gitu kan katanya gitu. Nah, banyak orang yang berpikir atau punya mindset ya Bapak Ibu bahwa seakan-akan karir, jadi kalau tadi ngomongin job, maka sekarang kita masuk ke dalam karir itu ibarat sebuah tangga. Banyak orang yang berpikir bahwa oh ini kan saya sibuk bekerja ini demi karir saya Mas gitu kan. Saya lembur dan sebagainya demi masa depan yang lebih terjamin Mas. Sehingga nanti saat saya pensiun uang saya banyak dan saya bisa menikmati hidup mandiri. Saya tidak akan menciptakan sandwich generation, saya tidak akan membebani anak saya sehingga saya pengen mandiri dan sebagainya. Nah, ketika orang punya mindset tersebut, biasanya mereka terjebak pada mindset seakan-akan karir itu adalah tangga. Sering ya kalau kita dengar istilah karir, oh membangun karir development, itu seakan-akan kita sedang membangun tangga yang tinggi sekali yang ingin kita capai. Dan biasanya orang yang punya mindset karir ibarat tangga Bapak Ibu, maka yang pertama kali menjadi konsekuensi adalah, maka dia akan merasa bahwa pekerjaan itu sangat terbatas. Dia akan merasa bahwa it's very limited gitu ya. Kalau saya sudah ngomongin karir, ngomongin kerjaan, dan mindsetnya akan itu adalah tangga, maka ya udah mau nggak mau ini harus saya selesaikan Mas, karena kalau enggak ya saya nggak akan dapat tadi, nggak akan bisa mewujudkan kebahagiaan, sehingga very limited. Limited dalam hal apa? Limited dalam hal pekerjaannya, seakan-akan mau nggak mau sampai mati harus ngerjain itu, ya kan? Yang kedua, seakan-akan kalau itu nggak beres ya hancurlah semua yang lain, tadi keluarga segala macam, saya harus pokoknya harus itu gitu ya. Dan yang ketiga, very limited, seakan-akan indikator kebahagiaannya itu dibatasi oleh cara pandang dia terhadap pekerjaan. Saya happy di kantor ya kalau saya naik jabatan, saya naik gaji. Dan bahayanya Bapak Ibu, kalau kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang di luar kontrol kita. Gaji, kemudian naik pangkat, itu kan di luar kontrol kita. Itu decision maker-nya bukan diri kita sendiri, tapi ngomongin organisasi, opportunity, ngomongin cost juga bagi perusahaan dan sebagainya. Jadi ini konsekuensi pertama kalau kita memandang karir adalah seperti tangga, di mana pekerjaan itu dilakukan untuk mencapai tangga tertinggi. Maka kita akan membatasi diri kita sendiri, membatasi hidup kita sendiri. Yang kedua, aktivitas kita sekedar mengikuti anak tangga, ya, follow the ladder. Cuma ngikutin anak tangga, apa yang bos mau, yang penting dia senang, karena bagi kita di pekerjaan kalau mindsetnya keliru dan melihat ini tangga, maka bos itu menjadi checklist lah ibaratnya, asal bos senang, yaudahlah ikutin aja, kalau nggak ngikutin nanti saya nggak bisa naik nih, gitu ya. Maka kita akan disibukkan untuk memuaskan orang lain, sehingga bahkan mengorbankan kepuasan diri kita sendiri, mengorbankan apa sih yang sebenarnya aku cari di perusahaan ini, kok aku sibuknya untuk bikin beliau happy terus ya, sementara aku sendiri kok seakan-akan tidak mendapatkan sesuatu. Tapi aku dapat sesuatu kok, aku dapat gaji. Balik lagi ke materi, membenarkan apa yang dilakukan, karena ya sudah, kalau nggak gini kan aku nggak makan gitu kan. Jadi balik lagi, follow the ladder, dan itu dibenarkan oleh hal-hal yang sifatnya materi. Dan apakah itu membuat kita bahagia? Silakan ditanyakan pada diri kita gitu ya. Oke, yang ketiga, no choice, seakan-akan nggak ada pilihan lain. Ya, tidak atau bisa dibilang kalau menganggap karir adalah tangga, waduh Mas, kalau saya pindah atau saya mencoba hal lain, udahlah, saya kayaknya nggak ahli nih di bidang ini, udahlah saya kayaknya di sini aja lah, saya dilahirkan untuk ini, ya sudah saya di sini saja, no choice. Nah ini biasanya kalau menganggap karir seperti tangga, kita akan ragu untuk mencoba jalan lain. Ketika ada temennya yang nawarin kerja sama, mau nggak usaha bareng? Enggak deh, aku udah ada di track ini, aku nggak mau meninggalkan ini, ntar lagi aku diangkat jadi ini, kalau aku nanti nyoba yang lain, takutnya ntar nggak sesuai nih sama yang aku rencanakan, gitu ya. Kembali lagi, karena imajinasi kita karir itu tangga, sehingga ketika ada yang ngajak untuk berkolaborasi di hal lain, untuk bermanfaat dan lain sebagainya, kita kadang lebih mudah untuk menolak, karena tadi seakan-akan no choice, gitu. Kemudian doing the same things, masuk pagi jam 8, pulang jam 5 sore, yang dilakukan sama, gitu ya. Datang, absen, duduk, nungguin, diomelin, misalnya, ngerjain sesuatu,
sampai misalnya bos happy baru pulang dan seterusnya. Melakukan hal yang sama, rutinitas terus. Karena lagi kita berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini ya sudah, kalau nggak ini ya saya nggak bahagia. Maksudnya tidak mendapatkan sesuatu untuk bahagia. Sehingga dia mengorbankan kebahagiaan dirinya sendiri dengan cara melakukan hal yang sama setiap hari. Kemudian Bapak Ibu, kalau karir itu ibarat tangga, dan kita membayangkan orang yang sukses secara karir adalah mereka yang paling cepat ada di puncak tangga, maka ketika kita melihat orang lain di sekitar kita, bagi kita itu adalah kompetisi. Bagi kita mereka adalah kompetitor kita, saingan kita, ancaman buat kita. Lawang tangganya cuma sesempit ini, kesempatannya hanya satu gitu ya. Kok yang lainnya juga mau ke sana? Maka mindset kita adalah, oh ini kompetitor, wah ini kompetitor. Nah ini yang bahaya. Sehingga dalam pekerjaan pun bukannya mendapatkan banyak teman, tapi kita malah menganggap banyak saingan. Gitu. Apa nggak bikin nggak happy gitu ya? Niatnya kerja supaya happy, tapi karena mindset yang salah, orang di sekitar kita malah justru menjadi sumber ketidakbahagiaan kita. Karena kita khawatir nih dengan masa depan gitu ya, ketika melihat orang lain, kok dia lebih dari aku ya, gitu kan, sehingga merasa terancam. Dan yang terakhir Bapak Ibu, sering ya kita dengar bahwa orang yang sudah berada di satu posisi atau organisasi, kemudian dia sudah merasa bosan dan ingin, aduh, ada nggak ya pekerjaan lain gitu, aku udah bosen nih, gitu ya. Sebenarnya yang membuat bosan bukan tentang posisi pekerjaannya atau mungkin aktivitas rutin yang dilakukan. Dalam pekerjaan pasti ada aktivitas rutin, menjadi entrepreneur pun ada juga aktivitas rutinnya. Nggak ada tuh ibaratnya pekerjaan yang bisa kita desain sendiri, yang ibaratnya 100%, aku lagi nggak pengen ngerjain ini, ngerjain yang lain. Nah, itu hampir tidak ada ya pekerjaan yang sampai seperti itu. Jadi ada resiko untuk kemudian bosan, gitu. Sehingga kebosanan ini akan muncul dan akan lebih sering muncul bagi mereka yang melihat bahwa apa yang dilakukan ini ya memang sesuatu yang harus terus dilakukan. Sehingga mereka memutuskan untuk tidak mencoba hal lain. So, Bapak Ibu, apakah selama ini kita punya mindset yang seperti ini? Apakah selama ini kita melihat pekerjaan kita hari ini dengan title-nya, dengan nama perusahaannya, dengan misalnya aktivitas yang kita lakukan pagi sampai sore itu, bagi kita di dalam otak kita, di dalam pikiran kita itu ibarat tangga yang tak berujung? Apakah kita selalu membenarkan bahwa oke, saya lagi mengorbankan waktu sama keluarga, udahlah, nggak apa-apa ya hari ini nggak main dulu, ngomong ke anak, karena ayah mau kerja nih demi ngumpulin uang supaya nanti kita bisa main gitu. Tapi pas hari H kita mau main, masih ada pekerjaan lain yang dilakukan dan seterusnya. Jadi lingkaran setan gitu kan. Apakah gejala-gejala seperti ini sering muncul? Gitu. So kalau mungkin pernah atau mungkin sering muncul di hari-hari kita, mari Bapak Ibu bersama-sama gitu ya, kita perbaiki lagi mindset kita terhadap pekerjaan atau terhadap karir gitu ya.